Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ritki Wiratama. Di sini saya akan mencoba menjelaskan artikel penelitian saya yang berjudul Penggunaan boneka tangan pada penyuluhan kesehatan dalam peningkatan perilaku mencuci tangan di Codet Utara, Yogyakarta. Untuk latar belakang, sekitar 5 juta anak di seluruh dunia meninggal karena diare akut. Yang kedua, prevalensi penyakit diare sekitar 200-400 per 1000 penduduk per tahun. Yang ketiga, penyakit diare menjadi penyakit kematian nomor 2 pada balita, nomor 3 pada bayi, dan nomor 5 untuk semua umur. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, data WHO, penyakit diare penyebab nomor 1 kematian balita di seluruh dunia. Yang kedua, data UNICEF memperkirakan setiap 30 detik ada 1 anak yang meninggal karena diare. Yang ketiga, di Indonesia diare pembunuh balita nomor 2 setelah ISPA. Dan yang terakhir, data Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Yogyakarta tahun 2018, penemuan kasus diare dengan jumlah 9.757 kasus diare dan cenderung naik dari tahun sebelumnya. Untuk rumusan masalahnya, apakah penggunaan boneka tangan dapat meningkatkan perilaku mencuci tangan pada anak di Codet Utara? Untuk tujuan penelitian ini, apakah ada beda perilaku mencuci tangan pada anak di Codet Utara sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan menggunakan boneka tangan? Untuk jenis penelitian ini, dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuasi eksperimen dengan desain penelitian non-equivalent control group. Untuk populasi dan sampel, yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak berusia 7-11 tahun yang ada di Codet Utara dan Jetisharjo. Sampel dalam penelitian ini adalah semua anak yang berusia 7-11 tahun yang ada di Codet Utara dan Jetisharjo sebanyak 30 sampel dengan rincian 15 anak di Codet Utara sebagai kelompok eksperimen terletak di wilayah RW 1 RT 1 dan 15 anak sebagai kelompok kontrol terletak di wilayah Jetisharjo RW 7 RT 31, dan teknik pengumpulan sampelnya yaitu menggunakan cluster random. Selanjutnya, teknik analisa data. Data yang diperoleh terlebih dahulu diuji normalitasnya untuk mengetahui apakah data normal atau tidak. Uji data menggunakan Shapiro Wheel karena sampelnya kurang dari 50. Yang kedua, data tidak normal diuji statistik non-parametrik dengan uji May-Whitney. Yang ketiga, data normal dapat diuji statistik menggunakan uji t-test bebas dengan taraf signifikan 0,5. Langsung pada hasil pembahasan, bisa dilihat pada layar monitor. Inilah hasil pengukuran tingkat pengetahuan sikap praktik CTPS pada anak di Codet Utara dan Jetisharjo. Bisa dilihat pada kedua kelompok, baik eksperimen dan kontrol. Yang kedua, inilah hasil uji normalitas data, nilai pengetahuan dan sikap dan praktik dari kedua kelompok, baik eksperimen dan pembanding, dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Hingga dilanjutkan menggunakan uji May-Whitney. Ini hasil uji May-Whitney-nya dengan nilai pengetahuan, sikap, dan praktik pada dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan dapat disimpulkan ada beda pada setiap variabelnya, yaitu variabel pengetahuan, sikap, dan praktik, karena hasilnya di bawah 0,05 disimpulkan ada beda pada setiap variabelnya. Untuk kesimpulan, yang pertama, ada perbedaan yang bermakna penggunaan boneka tangan terhadap peningkatan pengetahuan anak di Codet Utara dengan p-value 0,01 dengan peningkatan pengetahuan sebesar 35,10%. Yang nomor 2, ada perbedaan yang bermakna penggunaan boneka tangan terhadap peningkatan sikap anak di Codet Utara dengan p-value 0,02 dan peningkatan sikap sebesar 29,7%. Dan yang terakhir, ada perbedaan yang bermakna penggunaan boneka tangan terhadap peningkatan praktik anak di Codet Utara dengan p-value 0,00 dan peningkatan sikap sebesar 34%. Terima kasih.